Halo Bapak Ibu dan seluruh sahabat pendidik di Kabupaten Jember semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan Duta Guru CBP Rupiah. Nah, apa dan siapa Duta Guru CBP Rupiah tahun 2025 dari Kabupaten Jember ini? Kita kenalkan beliau. Silakan. Terima kasih Cak Fata atas waktunya dan kesempatannya pada sore yang sangat bahagia ini. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Hovi Hanan Arosyid. Jadi saya kemarin terpilih sebagai Duta Guru Rupiah dari Bank Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan dan apresiasi bagi diri saya sendiri, yang dimana saya sudah memberikan usaha, tenaga, dalam memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan di Kabupaten Jember tentunya Pak. Nah, Bapak Ibu dan seluruh sahabat pendidik ada di rumah, sebetulnya Pak Hovi ini adalah guru PPG Prajabatan. Betul. Yang sekarang juga beliau sedang mengajar di mana Pak Hovi? Di SMP Negeri 11 Jember. SMP Negeri 11 Jember. Ya. Oke, Pak Hovi, sebetulnya apa sih Duta Guru CBP Rupiah itu Pak Hovi? Jadi Duta Guru Rupiah itu artinya guru yang selalu mengedukasi kepada siswa, tentunya mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam CBP Rupiah, yang artinya C-nya itu cinta, B-nya itu bangga, dan P-nya adalah paham. Jadi itu ada slogannya, coba. Apa itu? CBP Rupiah, cinta, bangga, paham, rupiah. Seperti itu slogannya yang sering umum disuarakan oleh teman-teman dari BI dan guru-guru dari CBP Rupiah. Jadi Pak Hovi mengikuti kegiatan ini tuh mulai dari mana? Apa yang Pak Hovi lakukan gitu untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, tentunya memang dari acara Duta Guru Rupiah itu diadakan setiap tahun ya Pak. Dan ini adalah tahun kedua yang saya ketahui ya. Tahun kedua yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, terutama wilayah Jember. Nah, jadi dalam kegiatan itu, dalam ajang festival ini, kita sebagai pendidik itu disuruh atau diminta ya, membuat suatu media ajar atau materi pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai CBP Rupiah tadi itu. Nah, jadi di sini saya tuh membuat sebuah media ajar yang dimana bernama Ruboard. Ruboard. Apa itu? Ruboard itu adalah Rupiah Board. Oh, ya. Berarti kayak board game gitu. Betul, ya? Board game. Nah, jadi itu Rupiah board game. Jadi itu adalah permainan yang dimana permainan itu menggunakan peta Indonesia, yang dimana pemainnya itu harus menjelajah dari Sabang sampai Merauke. Itu sudah ada titik-titiknya. Nah, dan di titik-titik tersebut itu ada pertanyaan dan tantangan. Nah, dan ada satu hal yang menarik dalam permainan yang saya buat itu, di mana ketika mendapatkan tantangan, pemain itu berkesempatan menggunakan VR box. Jadi mereka bisa menjelajah di daerah lain dengan menggunakan virtual reality. Jadi tidak hanya board game saja ada VR box-nya. Ada VR box-nya. Itu yang nge-create Pak Hovi sendiri VR box-nya. Itu menggunakan aplikasi khusus atau gimana? Oh enggak, tidak ada aplikasi khusus. Jadi membuatnya itu hanya memerlukan handphone yang support dengan 360 derajat YouTube. Jadi yang saya ambil dari video tersebut itu ada beberapa, yaitu Raja Ampat, kemudian Komodo, kemudian Banda Neira, Bromo, Museum Bank Indonesia, dan Derawan. Satu lagi Bali. Jadi itu kan ketujuh video ini itu termasuk dalam rupiah kan, ada dalam rupiah. Nah, contohnya Raja Ampat lah, ada di mata uang 100.000. Kita kan kalau ke sana pasti membutuhkan biaya yang mahal, biaya yang mahal, waktu juga yang harus diberikan. Nah, jadi bagaimana saya itu ingin mengajak siswa bisa berada di tempat tersebut tapi tidak perlu ke sana. Jadi saya menggunakan VR box itu agar siswa bisa berimajinasi, bukan imajinasi lagi, tapi mereka langsung merasakan pengalamannya berada di daerah tersebut hanya menggunakan VR box itu. Jadi kita pada saat menggunakan VR box, anak-anak itu bisa melihat gitu. Betul. Bisa melihat dan bisa mengalami langsung ketika
ke sana Kesana. gitu ya. Pak Hovi, sebetulnya Pak Hovi ini ketika mengikuti ajang Duta Guru CBP Rupiah ini, eh, berapa orang yang menjadi apa ya, musuh lah katakan musuh gitu ya, musuh ya apa ya, apa ya namanya ya, Saingan ya. Ya, termasuk Anda sendiri. Iya ya, saya juga musuhnya Pak Hovi ya waktu itu ya. Sebenarnya saya juga tidak menyangka ya Cabata ya, bisa mendapatkan suatu kehormatan menjadi juara satu ini dan mewakili Jember di Jakarta, itu sebuah hal yang tidak saya duga. Karena memang jam terbang mengajar saya itu masih terbilang rendah sekali. Iya. Masih waktu itu belum 1 tahun, baru 1 tahun per Agustus kemarin. Iya. Jadi saya sebelumnya minder, ini guru-guru yang ikut kok hebat-hebat ya. Itu kan ada kemarin kan kalau tidak salah ada technical meeting sebelum micro teaching. Iya. Benar kan? Nah, itu saya agak 15 orang ya, Pak. Iya, 15. Itu saya melihat ini gurunya hebat-hebat semua. Ini kayak ada guru penggerak, segala kepala sekolah, dan segala macam. Nah, saya kan masih guru baru yang masih belum 1 tahun. Nah, itu sebuah challenge bagi saya, gimana caranya saya bisa mampu berkontribusi dan menyumbangkan pikiran saya dengan baik. Nah, saya buatlah suatu media pembelajaran itu. Sebenarnya banyak ya kendala ketika membuat itu, terutama pada biaya. Nah, karena kan di sini saya juga masih baru jadi guru ya, seperti itu. Jadi itu adalah hambatan saya, tapi dari hambatan itu bagaimana caranya bisa saya menemukan solusi. Nah, jadi saya membuat pembelajaran itu dengan semurah mungkin. Pertama saya menggunakan kan itu ada kartu catatan yang bedanya. Itu kan kalau nyetak pasti mahal. Jadi saya mengakalinya dengan kertas print-print aja, saya gunting satu-satu. Nah, jadi supaya hemat ya, Pak. Nah, iya, kalau buat langsung nyetak yang bagus itu gitu pasti harganya mahal. Kalau Pak Hovi sendiri yang menjadi tantangan selain adalah teman-teman guru yang lain itu gitu ya, yang menjadi tantangan tersendiri buat Pak Hovi ketika mengikuti kegiatan ini itu apa? Yang menjadi tantangan ya, yang sangat menjadi tantangan bagi saya adalah waktu. Ya, saya masih ingat waktu itu Pak Hovi, saya yang ngoprak-ngoprak juga ternyata ya. Waktu. Saya kan sebenarnya tidak ada niatan buat ikut, tapi Cawata kan yang ngajak, ayo ikut, kamu ikut. Nah, saya akhirnya cobalah, siapa tahu bisa. Akhirnya saya coba dengan waktu yang sangat singkat itu. Jadi kan kalau waktunya itu 1 bulan ya Pak, ketika micro teaching. Nah, ketika sebelum micro teaching itu 15 harinya sebelumnya itu saya sangat padat jadwalnya, masih ngurusi itu kalau nggak salah siswa baru ya. Siswa baru ya. Benar-benar masih ngurusi itu segala macam. Terus liburan ya. Jadi waktu saya banyak kepotong hal-hal lain, juga ada kerjaan sampingan lah ya. Jadi banyak waktu yang nggak bisa saya curahkan kepada media pembelajaran saya. Tapi akhirnya ketika mendekati kepepet, sebenarnya ini bukan the power of kepepet ya. Tapi itu nggak baik ya Pak. Nggak baik sama sekali. Tapi memang udah jalannya jalannya waktu kepepet itu saya sudah maksimalkan apa yang saya sudah rancang dari dulu. Saya coba buat seperti itu dan modifikasi dengan gaya modern dan berbasis teknologi yang saya gunakan itu. Ya akhirnya itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya sendiri, karena saya sudah membuat media yang menurut saya itu cukup bagus ya. Karena kalau saya melihat media saya ini tidak hanya cocok buat CBP Rupiah, tapi linier dengan semua mata pelajaran yang lain. Contohnya IPA. IPA itu kan kalau nggak salah saya kemarin lihat itu ada materi tentang ini ya, apa sih namanya? Kalau pohon fotosintesis. Nah, itu di situ ada 360 fotosintesis di YouTube. Nah, jadi itu bisa dimasukkan ke permainan yang saya buat sebenarnya. Jadi itu tinggal ngubah pertanyaan dan QR code-nya aja. Iya, benar. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Game board-nya ini bisa digunakan di dalam mata pelajaran yang lain, asalkan kita kreatif aja ya. Nah, Pak Hovi, di dalam permainan atau media pembelajaran yang Pak Hovi buat ini sebetulnya ketika menjadi pemenang di CBP Rupiah ini, boleh nggak itu diadopsi oleh teman-teman pendidik yang lainnya gitu? Sangat-sangat boleh. Saya malah kalau ada guru yang bertanya, kemarin ada guru dari SMA 1 tanya, Mas itu gamenya kayak gimana ya Mas? Saya sharing, Bu, cara gamenya seperti ini. Cara belinya VR book-nya itu kan beli VR book, mungkin buat sendiri dong. Iya. Itu beli di YouTube, beli di Shopee harganya nggak sampai 100.000.
76.000 kalau nggak salah, paling murah itu. Jadi itu bisa diadopsi. Saya kalau memang media ini bisa bermanfaat bagi guru-guru lain atau semua khalayak umum, saya persilahkan diadopsi tanpa tanpa harus Ada- izin saya, nggak usah lah, pakai aja lah, bebas. Yang penting saling bermanfaatnya, gitu intinya sih. Terima kasih kalau begitu Mas Sofi. Jadi ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Karena saya sangat penasaran sekali kenapa media pembelajaran ini sampai mengantarkan Mas Sofi menjadi juara 1 duta CBP rupiah. Dan kebetulan memang waktu itu kita bersaing ya Mas Sofi. Bersaing. Cuman beda jenjang waktu itu. Kalau saya yang SD, Mas Sofi di SMP. Nah, kebetulan juga yang saya membuat penasaran adalah media pembelajaran itu ketika Mas Sofi gunakan itu digunakan di mata pelajaran apa waktu itu? Itu mata pelajaran uang, terkait uang. Di IPS itu kan ada mata pelajaran terkait uang. Kalau uang yang di LKS itu secara umum aja. Letterless uang Iya, gitu uang aja ya. Uang logam, uang kertas, sama uang viral. Tapi tidak masuk kepada unsur CBP-nya. Nah, sebenarnya kalau kita lebih paham terkait rupiah, kita bisa memasukkan sedikit aja agar siswa itu paham gimana sih cara menjaga uang rupiah, gimana cara merawatnya, mengenalinya, dan segala macam. Itu kan suatu pembelajaran yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita bisa sampai merawat rupiah dengan baik. Uang kita kan nggak mungkin lecet-lecet. Mungkin uang kita sama seperti uang dolar dan uang yang ada di Jepang, di yen. Itu apa? Mas Sofi sendiri, Bapak Ibu, ini kemarin karena sudah menjadi duta guru dari Jember ya, dari Sekarkijang ya, wilayah Sekarkijang menyebutnya. Jadi Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Jadi beliau berangkat ke Jakarta. Nah, Mas Sofi di Jakarta itu, Mas Sofi bertanding nih atau bertemu dengan musuh-musuh yang tadi saya sebutkan atau bersaing dengan beberapa orang di sana? Itu kemarin itu bersaingnya dengan kalau enggak salah 40-an lebih ya. 40-an orang ya. Dari seluruh Indonesia. Dan itu suatu pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan guru-guru hebat yang sudah luar biasa. Ada guru penggerak, kepala sekolah, apalagi ya guru-guru konten kreator dan segala macam. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena saya baru menemukan arti pendidikan dari seluruh Indonesia. Karena kita di sana nggak cuma bertanding, tapi saya sering sharing dengan guru-guru di sana. Bahkan saya menemukan satu guru yang sekamar dengan saya, dia itu guru di pedalaman di pedalaman Sulawesi Barat. Dia itu bercerita banyak hal mengenai keluh kesah yang ada di sana. Tapi saya melihat semangatnya dia bisa sampai ke Jakarta itu sangat luar biasa. Bayangkan di pedalaman nih 3T. Anggaplah 3T. Kemudian akses internet yang terbatas. Tapi dia bisa mewakili provinsinya menuju ke nasional. Itu kalau di CBP Rupiah, kalau di Jember kan Duta Guru Rupiah. Kalau di nasional itu namanya festivalnya Verbi. Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Jadi itu sangat luar biasa ketika saya bertemu dengan guru-guru Indonesia yang ada di sana, Jabata. Nah, terus ilmu apa sih yang Pak Ovi dapatkan di sana gitu ya, selain inspirasi atau semangat teman-teman yang luar biasa gitu. Nah, di sana yang menjadi juara nasionalnya itu dari mana? Dari Sumatera Barat. Ya. Oh, dari ibu-ibu itu ya? Ibu-ibu, benar. Itu apa? Medianya apa yang dia bawa? Medianya flipbook. Flipbook? Flipbook biasa. Flipbook itu yang pop-up gitu? Pop-up, betul. Pop-up book? Pop-up book. Jadi pertama, saya cek disclaimer dulu ya. Pertama kan memang penilaiannya adalah dari penyampaian public speaking. Yang kedua itu dari media ajar. Dan yang ketiga kalau nggak salah ada 3 penilaian kalau saya lupa yang terakhir itu. Intinya yang paling besar itu adalah public speaking, Jadi kalau saya melihat Ibu Holilah namanya itu, jadi memang dia bagus cara ngomongnya. Penyampaiannya juga sangat enak didengar sama. Saya kan soalnya satu kelompok sama dia. Satu kelompok beneran. Jadi penyampaiannya sangat enak. Kemudian beliau itu dulunya pernah juga ikut duta guru di daerahnya di Sumatera Barat, tapi belum lolos juara 1. Karena kan yang dikirim hanya juara 1. Iya, betul. Nah, dari situ Bu Lola bercerita pada kita, teman-teman. Jadi itu dia sudah dari tahun lalu mempersiapkan di acara Verbi ini. Jadi dia sudah mulai mengedukasi siswa-siswa mengenai CBP Rupiah melalui kokurikuler.
Jadi sudah masuk di sekolah, di semua sekolah di Sumatera Barat. Karena kan Bu Olila ini juga kalau nggak salah seingat saya itu beliau mengajar di bukan mengajar ya, berada di daerah pedalaman juga. Jadi itu semangat yang menjadi saya pembelajaran juga ya. Guru seperti ini kok bisa ya sampai melaju ke sampai nasional setinggi ini ya. gitu Jadi ya. semangatnya memang luar biasa. Selain semangat mungkin karena tadi penilaian utamanya Iya, adalah public speaking ya. nah. Tapi memang betul ya Bapak Ibu, jadi sekarang guru itu tidak hanya berani bisa atau menyampaikan sesuatu, tetapi cara menyampaikannya kalau cuman begitu-begitu saja gitu ya, kalau public speakingnya ngebagus juga Betul. mungkin cara menangkapnya anak-anak itu juga kurang gitu ya. Oleh karena itu maka public speaking untuk guru itu juga penting. Dan Sangat ternyata CBP itu juga mementingkan lah, salah satunya adalah selain media pembelajaran yang digunakan adalah bagaimana public speakingnya itu juga baik gitu ya Mas Sofi. Betul. Nah, baik Bapak Ibu dan seluruh pendidik yang ada di rumah, tadi Mas Sofi sudah menyampaikan, Bapak Ibu nanti kalau misalkan nih mau belajar mengenai media pembelajaran yang membawa Mas Sofi ke Jakarta, bisa ke SMP 11 Jember. By WA juga nggak apa-apa. By WA juga nggak apa-apa ya Mas Sofi ya? Atau Instagram nggak apa-apa, silakan aja DM. Nanti saya kasih di Instagram aja. juga ada? Iya. Mas Sofi Instagramnya boleh disebutkan apa? Hofihanan_AR. Oh, di situ ada Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti yang mau nge-DM Mas Sofi gitu ya, atau melalui saya juga nggak apa-apa sih. Jadi hitung-hitung jadi manajernya. Ya, kan manajernya Duta Guru gitu ya Bapak Ibu dan seluruh pendidik semuanya yang ada di sana. Jadi dari kegiatan ini untuk kegiatan Duta Guru tahun depan, apa yang Mas Sofi bisa sampaikan nih kepada teman-teman dan seluruh pendidik yang ada di rumah semuanya? Ya, untuk Duta Guru tahun depan ini pastinya akan ada, tapi saya tidak bisa ikutan karena memang sudah tiap perwakilan daerah yang sudah pernah melaju di ajang Verbi itu nggak bisa ikutan lagi. Jadi juara satu nggak boleh ikut ya. Tapi kalau nggak ada peraturan boleh, nggak apa-apa, coba lagi. Tapi saya boleh dong. Pertama adalah guru-guru harus bisa memahami atau menerapkan nilai-nilai dari CBP Rupiah. Karena sampai saat ini tidak semua masyarakat umum itu mengerti arti dari nilai-nilai CBP Rupiah. Merawat pun juga sulit. Iya. Apalagi kalau kita ke pasar lah, anggaplah ke pasar. Pasti kalau ada uang udah dimasukin di program segala macam, itu kan sebuah PR bagi kita semua, terutama pendidik, untuk selalu mengedukasi mengenai CBP Rupiah. Yang kedua, Ibu Bapak mulai sekarang bisa mempersiapkan bahan ajar, media ajar, atau apapun itu yang bisa dikembangkan atau dikaitkan dengan CBP Rupiah, cinta bangga paham rupiah. Dan yang terakhir tak kalah penting public speaking-nya. Public speaking udah. Itu yang paling penting. Karena benar yang kata Cak Fatah tadi sampaikan, kita harus memiliki public speaking yang bagus agar murid-murid kita juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Itu Cak Fatah. 3 saja Cak Fatah. 3 ya Mas Sofi ya, tapi dalam banget. Dan mungkin untuk teman-teman pendidik semua yang ada di rumah agak berat dikit gitu ya PR-nya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena nanti tahun depan kalau misalkan ada CBP Rupiah, dan kayaknya masih ada lagi ya Duta ini. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang persiapkan diri dan kita belajar dan berlomba bersama-sama kembali. Nanti Mas Sofi jadi mentor kita semua Bapak Ibu, jangan khawatir. Bapak Ibu, mungkin itu pertemuan kita hari ini dengan Mas Sofi gitu ya, Duta Guru CBP Rupiah 2025 ya Mas Sofi ya, untuk wilayah Sekar Kijang. Sampai jumpa, semoga ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.